konsonan dan semivokal. Perbedaan pita suara bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan pada pembentukan vokal, tidak ada artikulasi, hambatan bunyi untuk vokal hanya pada pita suara saja. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan proses terbentuknya suara. Proses terbentuknya suara yakni ada tiga faktor utama, yaitu yang terlibat yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Proses terbentuknya yakni paru-paru mengembang dan mengempisi untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Pita suara pada kondisi tersebut akan bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan proses terbentuknya bunyi vokal dan bunyi konsonan. Proses terbentuknya bunyi vokal yaitu bunyi ucapan terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melewati tenggorokan mendapatkan hambatan. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir sewaktu vokal diucapkan. Vokal dibedakan atas vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. Kemudian vokal tak bulat yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I, E, dan B. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan titik-titik dan tempat artikulasi. Yang pertama itu letupan. Bunyi letupan diartikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi B, P, dan G. Yang kedua, geseran. Pada jenis artikulasi ini sebagian aliran udara hambatan artikulator aktif dan pasif membentuk celah sempit sehingga udara dapat tetap mengalir dan memproduksi bunyi S, Z, dan J. Kemudian yang ketiga, paduan. Berkat kombinasi dan artikulasi letupan, artikulasi geseran bunyi paduan dapat terwujud, yakni bunyi C dan J. Yang keempat, sengal. Yang artikulasi nasal memungkinkan artikulator untuk menghambat aliran udara pada rongga mulut untuk melepaskannya melalui rongga hidung. Bunyi sengal mencakup bunyi M dan N. Yang kelima, getaran. Artikulator aktif yang bersentuhan dengan artikulator pasif secara beruntun dapat menciptakan bunyi getaran seperti bunyi R. Yang keenam, bunyi sampingan tercipta karena aliran udara terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi I. Yang ketujuh, hampiran. Artikulasi sampingan mempersempit aliran udara di tinggal mulut tanpa menghasilkan geseran. Bunyi yang dihasilkan yaitu W dan J. Kemudian tempat berlangsungnya artikulasi, yaitu yang pertama, bilabial, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi B, P, M, dan W. Yang kedua, labiodental, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. Yang ketiga, apikal
Artikodental, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Yang keempat, artikoalveolar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D, R, dan yang kelima, yaitu laminopalakal, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh lidah dan langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan ialah N. Kemudian yang keenam, laminoalveolar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi N. Yang ketujuh, dorsovelar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan N. Yang kedelapan yaitu glotal, yaitu artikulasi yang ditentukan oleh celah pita suara bunyi yang dihasilkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.